Shalom, puji Tuhan. Bersama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yudas. Kitab Yudas pasal yang pertama, memang satu pasal saja. Ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah, yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Nah, kita akan mempelajari ayat per ayat di sini. Tetapi yang harus saya tekankan kembali, kita hidup di akhir dari akhir zaman. Saya mendengar Tuhan berkata dan saya melihat di alam roh bahwa Tuhan mengadakan perarakan malaikat-malaikatnya. Dan kalau ada yang merasakan tadi ada perarakan di tempat ini, perarakan malaikat. Dan saya mendengar suara seseorang di alam roh yang berdoa begitu kuatnya di alam roh. Ya, saya melihat, mendengar seseorang berdoa begitu kuatnya di alam roh. Bukan jemaat sini, tetapi saya melihat. Ya, jadi sekarang terjadi kebangkitan rohani sebenarnya, walaupun ini di tempat-tempat yang kecil, bukan di tempat-tempat atau gereja yang besar. Terjadi kebangunan rohani, terjadi rintihan ratapan di mana mereka berseru kepada Tuhan untuk kebangunan rohani, untuk penyucian umat Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang bekerja sangat kuat. Nah, mari kita lihat di sini. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa pengajaran atau pelajaran yang sudah kita terima itu jangan dilupakan. Yang pertama itu sangat penting, ya, karena itu merupakan dasar fondasi bagi kita. Sehingga Yudas, ya, Rasul Yudas, saudara Tuhan Yesus ini berkata, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Dan ini mengacu kepada 12 rasul. Karena Yudas, saudara Yesus, ketika rasul-rasul mengikuti Yesus, Yudas masih belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ini sama dengan apa yang dikatakan Rasul Petrus di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Di sini juga dikatakan, ayat yang ketiga, pasal yang ketiga, ayat yang ketiga,
yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nah, kalau kita lihat perkataan mereka ayat yang keempat, tidak ada perubahan, semuanya tetap kok sama. Bukankah kita seharusnya mengetahui dengan jelas bahwa perkataan ini bohong? Karena semuanya sekarang sudah berubah. Ya. Semuanya sedang berubah. Mau iklim, mau cuaca, mau teknologi, mau perekonomian, mau kesehatan. Ya. Semuanya berubah. Dan ini akhir zaman. Lebih jelasnya lagi di akhir zaman tampil pengejek-pengejek. Ya. Tampil pengejek-pengejek. Di dalam kekristenan. Bukan hanya dari orang Kristen tetapi dari orang di luar Kristen pun. Tampil pengejek-pengejek. Ya. Yesus bukan Tuhan lah. Ya. Yesus nak mengajarkan beristri sampai 100 lah. Ya kan. Mereka asal comot ayat. Yang Yesus agama Islam, padahal Islam muncul 600-700 tahun setelah Tuhan Yesus. Ya. Jadi banyak ejekan-ejekan. Dari orang Kristen sendiri kepada orang Kristen. Kita melihat ejekan demi ejekan. Bahasa roh dari setan lah. Memberikan perpuluhan itu adalah kok Tuhan seperti debt collector, ya kan? Jadi banyak ejekan-ejekan, apalagi soal kedatangan Tuhan. Ya. Banyak ejekan-ejekan. Mana katanya Yesus mau datang, katanya Yesus mau datang. Ya. Bukankah sekarang pun orang sudah mengalami ketakutan dengan tampilnya AI? Oh, ini sesuatu yang menakutkan. Ya, penipuan terjadi di mana-mana gara-gara penemuan ini. Ya, bayangkan pencipta lagu itu juga akan mendapatkan ancaman. Karena Anda bisa menyebutkan judul dan Anda akan mendapatkan sebuah lagu. Berdasarkan judul itu liriknya pun sudah dibuatkan. Anda tinggal menyanyikan. Ya, jadi bayangkan kemajuan demi kemajuan ini, kalau kita mendengar semuanya baik-baik saja, bohong. Kalau kita mendengar semuanya tetap kok aman-aman saja, tidak ada perubahan, bohong. Ya. 3 TV swasta sudah nutup di Indonesia, ya kan? 3 TV nutup. Karyawan-karyawannya bengong, putus asa, sedih. Ya, ini TV loh. Artinya kan ini perusahaan besar, nutup. Kalau kita berkata semuanya baik-baik saja, bohong. Ya, itu penipuan kalau kita mengatakan baik-baik saja. Bagaimana perpolitikan di berbagai dunia bergolak. Ya. Yesus akan segera menjemput umatnya. Saya tidak mengatakan Yesus segera datang ke dunia. Tidak. Yesus menjemput umatnya di atas awan. Ya, yaitu gereja. Baru setelah itu antikris itu berkuasa penuh. Ya. Saya tadi ditelepon oleh seseorang dan dia bertanya tentang akhir zaman. Kembali yang ditakutkan adalah gereja tidak mengajarkan dengan benar. Gereja banyak yang mengajarkan tentang hebatnya antikris, lupa mengajarkan kemahakuasaan Tuhan Yesus. Yang sekali hembusan nafas
antikris dan antek-anteknya semuanya lenyap. Ya. Gereja terlalu melebih-lebihkan tentang antikris. Saya mau katakan, yang terpenting kita hidup kudus, hidup benar. Kita tidak akan mengalami penguasaan atau kekuasaan antikris secara penuh di muka bumi. Sebelum antikris berkuasa penuh, gereja sudah diangkat. Saya tanpa bosan mau berkata, tidak mungkin bumi dipenuhi kegelapan total selama ada gereja yang adalah terang. Tidak mungkin bumi dan seluruh isinya mengalami kerusakan total selama gereja yang adalah garam yang mengawetkan itu masih ada di muka bumi ini. Kecuali garam yang mengawetkan itu diangkat, baru akan terjadi kerusakan total. Ya, jadi kita sedang kejar-kejaran dengan waktu. Tetapi lihat, ini waktunya kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ini waktunya kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tadi saya ditelepon dan ditanya, Pak Yusa kapan ke Solo? Saya katakan belum ada undangan Pak. Lu biasanya sudah ada. Oh iya sudah Pak. Pokoknya tidak ada undangan, saya tenang di rumah. Ya. Padahal saya sudah mempersiapkan berkat buat Pak Yusa. Masa tidak ada pelayanan ke Solo? Tidak ada Pak. Saya bilang, ya sudahlah walaupun saya tidak suka sebenarnya transfer. Tapi karena tidak ada pelayanan saya transfer aja ya Pak Yusa. Amin, siapa? Saya bilang kan. Tetapi lihat di sini saya mau tekankan bahwa ini orang baru bahkan. Bahwa di tengah-tengah perekonomian yang semakin merosot, tidak bisa tidak, kita harus lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sehingga kita akan hidup dalam penyediaan bukan hanya secara jasmani tetapi secara supra alami. Ya. Mari kita pikirkan bagaimana kerohanian kita. Siapkah? Siapkah? Nah, kembali kepada pembahasan kita di sini. Bahwa Rasul Petrus dan Rasul Yudas itu menyampaikan hal yang sama, persis. Kembali kepada Yudas. Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Ya, pengejek-pengejek. Kita tahu bagaimana sinisnya orang-orang sekarang terhadap orang-orang Pentakosta karismatik, antar orang Kristen saja. Ya. Dan kita harus meresponi dengan benar hal ini. Kalau saya seharusnya bagi kita semakin diejek, seharusnya kita semakin menampilkan, mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Ya. Tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Tampil pengejek-pengejek, kalau saya bagi, walaupun ini satu biasanya terjadi dalam kehidupan satu orang, ada dua macam pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu. Supaya gampang kan, tampil pengejek-pengejek, tampil orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Saya tetap dengan pendirian awal bahwa setiap hamba Tuhan harus hidup sederhana. Tidak bermewah-mewah. Karena ketika kita hidup bermewah-mewah, otoritas kuasa Tuhan dalam kehidupan kita akan merosot jauh. Saya tetap percaya bahwa hidup yang sederhana, hidup menyendiri dalam doa dan puasa, pembacaan firman Tuhan yang benar, itu akan menjaga kuasa Tuhan di dalam hidup kita tetap stabil atau bahkan mengalami peningkatan. Ketika kita semakin bermewah-mewah,
Terjadi banyak pertemuan, harus ke pesta ini, rekreasi ke sini, ngopi di sini. Perhatikan di sini, maka kehidupan itu kuasaan dalam hidup kita akan merosot. Apalagi dengan sering bertemu dengan banyak orang. Alkitab katakan, dalam banyak pembicaraan pasti terjadi kesalahan. Ya, bukan tidak boleh ngomong, tapi kan perlu ekstra hati-hati. Daripada terus ekstra hati-hati, tegang terus, lebih baik kan enak di kamar. Ya. Jadi perhatikan di sini, hidup menuruti hawa nafsu. Baru-baru ini kita tahu ada seorang hamba Tuhan yang hidup kaya raya, tapi masih tetap merasa kurang. Seorang kenalan saya berkata, Pak, uang itu hanyalah merupakan angka kalau tidak ada di tangan. Anda punya uang miliar triliun pun ada di bank, itu hanya angka. Tetap Anda akan merasa kurang, Anda akan terus bekerja. Anda akan terus bekerja. Bayangkan kalau sudah punya 1.000 triliun, kok masih kerja? Seorang konglomerat ditanya, sampai kapan kamu mau cari uang? Dan jawabannya, sedikit lagi. Itu tidak jelas, sedikit lagi, terus sedikit lagi. Ya. Sedikit lagi. Seorang hamba Tuhan yang sudah sangat kaya, terkenal dengan julukan pendeta tertawa. Karena kalau khotbah selalu memberi motivasi, ganteng, istrinya juga cantik, sama-sama dua-duanya kalau khotbah ini selalu ketawa, senyum. Ditangkap sama polisi, padahal gerejanya termasuk gereja terbesar di dunia. Kenapa? Kekayaan dari kas gerejanya itu ditransfer kepada kekayaan pribadinya. Sedikit demi sedikit akhirnya polisi bertindak. Kan sistemnya gereja di Indonesia sama Amerika berbeda. Dan semua orang gempar. Tetapi bagi saya tidak heran. Kenapa? Ketika hamba Tuhan ini diwawancarai oleh Oprah Winfrey, dia ditanya, ditunggu oleh semua orang Kristen yang melihat. Jawabannya bagaimana? Oprah bertanya, apakah keselamatan hanya ada di dalam Kristus? Dan hamba Tuhan ini tidak berani menjawabnya. Dia ngambang, tidak berani memberi kepastian. Dan sekarang pun kita heboh dengan pernyataan hamba Tuhan terkenal di Indonesia. Ketika diwawancarai oleh seorang mualaf, ditanya, apakah hanya melalui Yesus keselamatan? Padahal kalau di gerejanya sendiri, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Ketika ditanya oleh seorang mualaf, banyak jalan untuk ke surga. Kenapa? Karena hidupnya dipenuhi hawa nafsu. Seorang berkata pada saya, kalau ngundang hamba Tuhan ini, selalu ditaruh di hotel. Kan biasanya ada kulkasnya, kalau hotel yang bagus kan. Dia bilang, aduh semua isinya habis. Anda tahu kan kalau sudah di hotel kan harganya berlipat-lipat. Ya. Isinya habis. Toh akhirnya tetap aja jatuh kelihatan. Ketika seseorang memelihara nafsunya. Hanya masalah waktu. Kejatuhan itu akan terjadi. Lihat di akhir zaman. Di akhir zaman. Tampil pengejek-pengejek. Di akhir zaman akan tampil orang yang hidupnya menuruti hawa nafsu. Seorang hamba Tuhan yang dulu sering ke sini, yang lucu, yang bagus khotbahnya, sekarang sudah lama dah ke sini. Dia berkata begini, kalau pertemuan denominasi saya, itu sudah tidak jelas Pak.
ini pertemuan pendeta atau pertemuan pengusaha. Swing datang Avanza. Swing datang lagi Kijang Innova. Swing datang lagi BMW. Swing datang lagi Mercy. Ada yang bawa limosin Pak dalam rakerda. Jadi antar pendeta adu gengsi. Dan saya mau katakan, khotbahnya bagus? Iya. Tetapi apakah berani berkata dosa adalah dosa? Bahkan ada gereja-gereja sekarang di Amerika bahkan tidak boleh mengkhotbahkan menyebut darah Yesus. Karena itu sesuatu yang mengerikan, menjijikkan dikatakan. Nanti orang-orang tidak mau ke gereja lagi kalau khotbah darah terus. Padahal darah ini darah Yesus. Itu penuh dengan kuasa. Ya. Tanpa darah Yesus kita tidak diampuni. Kita tetap orang berdosa. Jadi sangat mengerikan kehidupan di akhir zaman. Saya mau tekankan, Anda harus punya dasar firman Tuhan yang kuat. Sehingga bahkan ketika diejek pun Anda tenang. Ya, Anda tidak akan bingung. Ayat yang ke-19, mereka adalah pemecah belah. Mereka pemecah belah. Suka manas-manasi. Ya, suka manas-manasi, pemecah belah. Alah, orang itu begini-begini, akhirnya kita musuhan. Alah, pendetamu begini-begini, akhirnya kita ndak respect lagi sama pendeta. Itu pemecah belah. Yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia. Ya. Dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Ibadah itu bukan untuk memuaskan keinginan dunia. Ibadah itu adalah untuk terus membaharui manusia batiniah kita. Ya. Ibadah itu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Ibadah itu membawa kita dalam kekudusan yang lebih lagi. Bukan minta ini dapat, minta lebih lagi dapatmu. Bukan seperti itu. Ya, jadi hati-hati. Ada orang-orang yang penuh dengan banyak keinginan. Sudah sering saya khotbahkan, seharusnya semakin kita ikut Tuhan, keinginan akan hal-hal dunia semakin berkurang, keinginan untuk mengenal Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan itu semakin bertambah. Itu perjalanan iman yang benar. Dan yang hidup tanpa Roh Kudus, tidak heran. Hidup dalam kefasikan, jadi pemecah belah, ya kan? Penuh dengan keinginan dunia, tidak heran. Kenapa? Karena mereka hidupnya tanpa Roh Kudus. Banyak orang, bahkan antara orang Kristen mencemooh gereja karismatik, gereja yang mengejar kepenuhan Roh Kudus. Kan sudah terima Yesus pasti penuh Roh Kudus. Loh, kalau memang seperti itu, ingat para rasul, Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia menghembuskan nafasnya dan berkata, terima Roh Kudus. Tetapi kenapa di hari Pentakosta mereka masih berdoa sampai dipenuhi Roh Kudus? Bukan hanya pengalaman satu kali. Istilahnya seorang hamba Tuhan mengatakan ada berkat kedua yang Tuhan janjikan. Kepenuhan Roh Kudus itu. Kalau memang kita cukup ketika terima Tuhan Yesus kita langsung dipenuhi Roh Kudus. Mengapa orang begitu banyak diselamatkan melalui pelayanan Filipus? Kemudian para penatua di Yerusalem yang mendengar hal itu mengutus Petrus dan Yohanes
untuk menumpangkan tangan pada orang-orang yang sudah diselamatkan ini, yang sudah dibaptis, menumpangkan tangan supaya mereka menerima Roh Kudus. Kalau memang hanya satu kali, bukankah Paulus ketika bertemu dengan Yesus dan dia buta, dia sudah diselamatkan? Tetapi Tuhan mengutus Ananias untuk menumpangkan tangan pada Paulus supaya Paulus penuh Roh Kudus dan matanya terbuka kembali. Jadi kita butuh dipenuhi Roh Kudus supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus dan pada akhirnya dikuasai oleh Roh Kudus. Ingat ketika Yesus dibaptis, dia dipenuhi Roh Kudus. Ada waktu dibaptis dan kemudian dia dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun, mengalami pencobaan. Setelah dia dicobai, dia keluar dari padang gurun, dikatakan dikuasai oleh Roh Kudus. Paulus berkata, aku adalah tawanan roh. Ketika orang-orang Kristen mengetahui dia akan ditangkap, mereka katakan, jangan pergi ke Yerusalem. Tapi Paulus katakan, aku tawanan roh, kemana roh pimpin aku ikut. Ya. Itu namanya dikuasai roh. Nah sekarang baru sampai dipenuhi Roh Kudus saja sudah saling bertentangan teologianya. Saling ejek. Belum sampai kepada dipimpin roh. Belum sampai kepada dikuasai roh. Ya. Jadi lihat di sini bahwa kita harus sungguh-sungguh mendalami kebenaran firman kita supaya tidak goyah. Supaya sungguh-sungguh menjadi orang Kristen. Kita lihat 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes pasal yang kedua maksud saya. Ayat yang ke-18 dan 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Dari sini kita tahu siapa antikris, banyak antikris ini. Antikris itu adalah yang menolak, yang tidak mau mengakui Allah datang sebagai manusia di dalam Yesus Kristus. Itu antikris. Yang mengikuti medsos pasti tahu antikris. Ini yang dimaksud antikris yang sudah bermunculan, belum kepalanya, yang sudah bermunculan itu dari mana? Ya. Banyak orang Kristen fokus kepada paus yang akan datang. Sudahlah, jangan. Sudah mulai tahunan, sudah puluhan tahun. Selalu paus yang disalahkan terus. Ini antikris. Tidak jadi, mati. Ini antikris, tidak jadi, mati. Sampai sekarang sudah fotonya tidak ada semua. Tinggal satu yang kosong. Tetapi yang jelas antikris namanya. Antikristus. Itu menolak, tidak mengakui bahwa Allah datang sebagai manusia di dalam Yesus Kristus. Mereka menolak Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Allah. Mereka menolak. Dan sementara ini kita tahu sebagian besar yang menolak Yesus adalah Tuhan, itu siapa? Ya, kita sudah tahu. Dan mereka membolak-balikkan segalanya di pengajaran Kristen. Ayat yang ke-19. Memang mereka berasal dari antara kita. Nah, yang lebih parah kan yang dari Kristen kemudian keluar iman. Dari kita dikatakan. Itu kata-katanya kurang ajar semua. Ya. Memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi
mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal ini terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Oleh karena itu kan saya sudah sering kali tegaskan. Banyak orang Kristen yang belum lahir baru. Mereka hanya ke gereja karena keturunan, karena ikut-ikutan. Bahkan dibaptis pun karena ikut-ikutan. Ya. Sehingga dengan ini mereka memang dari kita Kristen. Tapi belum sungguh-sungguh. Kalau sederhananya mereka itu memang belum lahir baru. Kalau orang lahir baru dipenuhi Roh Kudus, dikatakan ayat ini, tidak mungkin mereka keluar dari kita. Tidak mungkin. Karena ada Roh Kudus yang berbicara. Jadi mulai dari awal mereka itu memang ikut-ikutan aja. Ikut orang tuanya yang Kristen. Ikut pacarnya yang Kristen. Ya. Hanya ikut-ikutan tapi tidak sungguh-sungguh lahir baru dan dipenuhi Roh Kudus. Yudas berkata, mereka hidup tanpa Roh Kudus. Mereka beribadah dalam gereja tanpa Roh Kudus. Dan hasil akhirnya mereka akan keluar. Bahkan menjadi antikris-antikris. Orang-orang seperti ini akan sangat jahat. Karena tidak ada kemungkinan lagi untuk bertobat. Ya, jadi hati-hati di sini. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi kalau orang meninggalkan iman, itu karena memang dari awal mereka belum lahir baru. Mereka meninggalkan iman karena memang dari awal mereka tidak sungguh-sungguh masuk menjadi anggota tubuh Kristus. Mereka mungkin hanya sebagai pemerhati saja. Ya. Jadi kalau ada yang meninggalkan iman, tidak usah terlalu nangis bersedih. Berlarut-larut. Tidak usah berlebihan. Memang dari awal mereka tidak tergabung dalam tubuh Kristus. Ya. Kembali kepada Yudas. Dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ketika kita hidup tanpa Roh Kudus, maka pastilah kita hidup dalam keinginan-keinginan dunia. Tidak ada yang bisa meredam, menghancurkan keinginan-keinginan dunia kecuali Roh Kudus. Ya. Semakin kita dipenuhi Roh Kudus dan dikuasai Roh Kudus, keinginan-keinginan akan hal-hal dunia itu berkurang, bahkan sampai tidak ada. Paulus katakan, yang berharga dahulu aku anggap sampah. Berarti kan kalau sudah sampah, tidak ada keinginan sama sekali kan untuk mendapatkan itu. Sampah kok. Mengapa Paulus bisa berkata seperti itu? Menganggapnya sampah. Karena Paulus adalah tawanan roh. Paulus dikuasai oleh roh. Mengapa Yesus begitu tenangnya menghadapi tuduhan, menghadapi fitnah dan sebagainya? Karena Yesus dikuasai oleh roh. Bahkan di atas perahu pun digoncang badai segala macam, Yesus bisa tidur. Paulus 14 hari kelaparan di atas kapal yang terombang-ambing. Paulus tetap tenang. Paulus bahkan pada akhirnya berkata, tadi malam malaikat Tuhan yang aku sembah datang dan berkata, semuanya akan selamat. Ini orang yang dikuasai roh.
Saya merasakan, saya melihat malaikat-malaikat selalu hadir di tempat ini. Anda harus membuka mata rohanimu, membuka dengan imanmu sungguh-sungguh untuk siap mengamini, mengimani pelayanan para malaikat yang akan memberikan terobosan-terobosan kepadamu. Ya. Anda harus menambah jam-jam doamu. Bahkan Anda akan berdoa sampai bahkan berbahasa roh pun. Anda sudah tidak bisa berbahasa roh. Anda akan hanya diam. Dan percayalah, manfaatnya sekalipun tidak ada yang kita katakan. Itu akan mengubahkan kita. Itu akan memberikan terobosan bagi berkat-berkat Tuhan sampai kepada kita. Sekarang manusia yang kedua. Tadi manusia yang pertama pengejek-pengejek yang dipenuhi keinginan duniawi, hidup tanpa roh. Akan tetapi kamu orang-orang beriman, kita, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Yang pertama itu, yang kedua, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Kalau sudah disebut berdoalah dalam Roh Kudus itu mau dijelaskan bagaimana? Oh, semua orang Kristen berdoa dalam roh. Oh, enggak bisa. Sebab Paulus sendiri mengajar, ada doa dalam roh, ada doa dengan akal budi. Lalu bagaimana orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus itu berdoa dalam roh? Mereka hanya berdoa dengan akal budi. Tetapi yang Yudas inginkan adalah berdoa dalam roh. Berdoa dalam roh. Nah, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dunia semakin merosot. Ekonomi semakin merosot. Tetapi saya mau tekankan, itu semua bukan yang utama. Yang utama, yang terpenting adalah membangun manusia roh kita. Pertama membangun dengan firman. Karena di sini dikatakan, di atas dasar imanmu yang paling suci. Kitab Roma berkata bagaimana iman timbul? Iman timbul dari pendengaran akan firman. Yaitu firman Kristus. Firman Kristus baru timbul iman. Saya tanpa bosan mau berkata Anda harus mempunyai pembacaan firman Tuhan setiap hari. Minimallah 1 pasal. Ya. Anda harus tamat, baca lagi sampai tamat lagi, baca lagi sampai tamat lagi. Anda harus membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Bukan Kejadian dan Wahyu. Ya. Mirip tapi jauh bedanya. Karena kalau hanya Kejadian dan Wahyu itu gampang. Karena yang paling sukar ketika Anda sudah masuk ke dalam imamat, bilangan, tawarik. Itu ya. Itu harus berjuang. Dan tetapi ada baiknya juga. Kalau Anda tidak bisa tidur, bacalah kitab imamat. Ya. Nah, Anda harus terus membangun. Anda harus, sekarang ada medsos. Anda bisa terus belajar firman Tuhan dari hamba Tuhan yang diurapi, hamba Tuhan yang benar tentunya. Tetapi kalau Anda tidak mempunyai pembacaan firman Tuhan sendiri, kalau Anda tidak aktif dalam gereja yang benar menerima firman, tidak semua loh yang menyampaikan firman itu adalah firman yang benar. Dan tidak semua hamba Tuhan itu adalah hamba Tuhan yang benar. Ya.
Ada bahkan lucu, ada hamba Tuhan di TikTok itu, ya. Dia bilang, Anda jangan hanya mendengar saya, kirim gift dong. Dia bilang, loh ini hamba Tuhan apa? Gift sambil gini, fulus gitu loh. Ya. Sampai tidak ada malunya. Oleh karena itu saya katakan, Anda pun dalam mendengar firman di medsos itu harus tahu. Ini ajaran yang benar, hamba Tuhan yang benar atau salah. Anda harus tahu bagaimana Anda bisa merasakan ini salah. Anda sendiri harus baca firman, renungkan firman. Terus. Ya. Karena saya tekankan kembali seperti yang terus saya sebutkan. Untuk mengetahui uang palsu. Tidak usah belajar seluk-beluk semua uang palsu yang ada di dunia. Cukup Anda belajar pegang terus yang asli. Ketika Anda memegang yang palsu nanti Anda pasti tahu. Tapi kalau Anda terlalu fokus belajar yang palsu itu tanpa pernah menyentuh uang asli, Anda tidak akan bisa bedakan. Cukup belajar yang asli saja, Anda akan tahu secara otomatis yang palsu. Cukup Anda mengenal Kristus yang benar, Anda akan tahu Kristus yang palsu. Secara otomatis. Ya. Jadi bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bahwa kita baca firman Tuhan bukan hanya cari janji, oh aku sakit mau sembuh. Cari firman Tuhan, kesembuhan. Bukan seperti itu, walaupun memang ada. Ya. Dasar iman yang paling suci dikatakan. Bahwa dalam kita belajar firman Tuhan, hati kita harus murni. Karena memang ingin kenal Tuhan, karena memang ingin diubahkan oleh firman Tuhan. Ya. Dasar imanmu yang paling suci. Baca firman. Sepertinya tidak ada hasil mungkin. Tetapi Anda tahu bahwa ketika Anda membaca firman, pikiranmu diubahkan. Ketika pikiranmu diubahkan, perkataanmu pasti berubah. Ketika perkataanmu berubah, ingat mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Berkat atau kutuk pun dikuasai oleh lidah. Ketika engkau membicarakan firman, ada kuasa penciptaan dari firman itu yang akan membuat engkau menerima semua yang baik dari Tuhan. Pelajari firman, dengarkan firman, mungkin di YouTube, hamba-hamba Tuhan, dan saya mau tekankan, Anda harus cari hamba Tuhan yang benar. Ya, bahkan yang sudah terkenal, kalau gayanya besar, bisa langsung jadi kurus ketika sudah berhadapan. Dulu sudah berbuat salah, sampai sungkem-sungkem. Supaya tidak dimasukkan ke penjara. Tambah memalukan. Antipas, seorang pengikut Kristus. Dia diancam untuk mengalami hukuman mati, dimasukkan ke dalam patung lembu, patung sapi, tapi dalamnya kosong. Itu dari besi. Dan dia kalau tidak menyangkal imannya, dia akan dimasukkan dan kemudian itu patung besi itu atau emas itu dibakar. Dan dia hangus di sana. Dia katakan juga, Tuhanku tidak pernah mengecewakan aku. Dan aku tidak akan mengecewakan dia. Dia mati hangus. Bukan hanya sekedar dibakar, bayangkan dimasukkan ke dalam patung baru itu bakar. Ya. Jadi inilah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang sungguh-sungguh adalah anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu saya selalu tekankan, aneh ketika hamba-hamba Tuhan berkata, dulu saya meninggalkan segala-galanya, kemudian ikut Yesus, saya mendapatkan lebih banyak dari yang saya tinggalkan. Loh, Anda pikir begini, kalau itu dulu yang berharga yang ditinggalkan sampah,
Masa kita mau dapat sampah lebih banyak lagi? Tetapi itulah yang menjadi kesaksian dari banyak hamba Tuhan. Saya mau tekankan, ketika kita diberkati, itu adalah sesuatu yang seharusnya bisa membuat kita tenang di kamar. Kenapa? Secara jasmani sudah tidak usah cari lagi. Sudah ada. Bukan malah fokus menikmati yang ini. Sampai meninggalkan waktu persekutuan dengan Tuhan. Di akhir zaman tanpa Tuhan, hanya masalah waktu kita akan nyangkal iman. Usaha kita akan hancur, tubuh kita akan hancur. Mungkin bahkan rumah tangga kita akan hancur. Tanpa Tuhan hanya masalah waktu. Oleh karena itu betapa pentingnya kita terus membangun iman kita. Membangun dengan firman Tuhan yang benar. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berbulan-bulan saya harus akui saya kurang tidur. Tuhan selalu bangunkan saya untuk berdoa. Bahkan sebelum saya dibangunkan mulut saya sudah berkata-kata dalam bahasa roh. Baru saya bangun dulu, saya kok doa. Makanya kemudian saya duduk. Sering kali saya tidur sampai jam-jam 2:30 baru bisa tidur. Itu pun jam 6, setengah 6 sudah bangun lagi. Tetapi luar biasanya, ketika kita berdoa dalam roh, ya, ternyata tubuh kita itu istirahat, roh kita itu yang aktif. Dulu kalau kurang tidur tapi tanpa doa, kalau saya latihan nge-gym itu kalau sudah sampai kaki ya, squat, selesai, itu keluar keringat dingin, kemudian muter. Setelah muter, muntah. Setelah muntah sakit, bukan sehat. Karena kurang tidur. Tapi herannya ini berbulan-bulan saya kurang tidur, tetapi saya pakai waktu dengan berdoa dalam bahasa roh. Luar biasanya, tidak pernah hal itu terjadi. Ya. Tubuh kita sehat. Ketika roh kita sehat, saya mau tekankan ini, ketika roh kita sehat, jiwa dan tubuh kita pun akan sehat. Ya. Berdoalah dalam Roh Kudus. Bagaimana berdoa dalam Roh Kudus kalau tidak dipenuhi Roh Kudus? Ya. Bahkan Smith Wigglesworth yang sudah membangkitkan orang mati, 23 minimal orang mati dibangkitkan. Dia begitu bergairah ketika berbicara atau mendengar orang ingin dipenuhi Roh Kudus. Dia begitu bersemangat karena itu adalah pilihan yang sangat tepat. Dia sendiri begitu sungguh-sungguh mencari kepenuhan Roh Kudus. Dan akibatnya setelah dia dipenuhi Roh Kudus dan dia mengikuti pimpinan Roh Kudus, bahkan istrinya pun takut kalau sudah mendengar ada orang mati. Istrinya takut. Istrinya langsung mengatakan begini, jangan macam-macam loh ya. Jangan melanggar apa yang Tuhan sudah rencanakan. Kenapa? Karena Smith Wigglesworth kalau lihat orang mati, dia selalu imannya mengatakan, aku akan bangkitkan. Dan memang dibangkitkan. Ya. Bahwa ketika orang dipenuhi Roh Kudus, Anda bisa lihat banyak mujizat yang tidak masuk akal, itu terjadi. Ya. Orang Kristen sekarang kan aneh. Sakit, pergi ke dokter, berbulan-bulan mungkin sembuh, agak sembuh. Kemudian bersaksi, Tuhan buat mujizat bagi saya. Bukan mujizat itu kesembuhan. Makanya ada karunia kesembuhan, ada karunia mujizat. Kalau mujizat itu sudah tidak bisa diterima oleh nalar akal kita. Tapi karunia kesembuhan walaupun dahsyat masih bisa diterima. Ya. Kalau mujizat itu misalnya tangan jarinya 3 tidak ada tiba-tiba muncul. Itu mujizat.
Anda kalau ingin tahu kesaksian yang seperti ini, Anda baca bukunya Menyembuhkan Orang Sakit dari Charles dan Francis Hunter. Bagaimana bahkan kuku yang tidak ada pun bisa diperintahkan untuk tumbuh, dan tumbuhnya pun harus nurut. Kalau dikatakan berhenti, berhenti itu pertumbuhannya. Ya. Jadi dalam kekristenan banyak hal-hal yang di luar nalar. Mujizat demi mujizat. Kan sayang kalau karena keinginan-keinginan daging kita, maka semua yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan sediakan tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Hanya ketika kita membangun manusia roh kita. Ya. Hanya ketika kita dipenuhi Roh Kudus, semua yang Tuhan sediakan akan terjadi. Ya. Ketika saya katakan pada istri saya tadi, saya dapat berkat, mau minta. Ya mintalah, bagi tetap. Sesuai perjanjian. Ya. Banyak ya yang baru-baru yang tidak pernah ngasih ya. Tapi istri saya katakan, jangan sampai berhenti ya. Hanya dalam hati saya, selama kita tetap dekat dengan Tuhan, itu tidak akan pernah berhenti. Tetapi ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, itu akan berhenti. Bahkan di zaman sekarang saya mau tekankan kembali. Kuat gagahmu tidak bisa mempertahankan harta kekayaanmu. Tidak bisa mempertahankan juga kesehatanmu. Tidak bisa mempertahankan hubungan demi hubungan yang engkau sudah jalin. Hanya oleh roh Tuhan. Bukan oleh kuat gagah kita. Tetapi hanya oleh roh Tuhan. Itu bisa terjaga dengan baik. Oleh karena itu, berdoalah dalam Roh Kudus sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Engkau akan diubahkan, kau akan diubahkan. Kemarin saya mendapatkan WA begini. Pak Yusa, saya tanya. Kok bisa ya Pak Yusa, setiap saya nelpon, setiap saya tanya lewat WA dijawab. Loh, kenapa kok tidak bisa Bu? Kalau saya tidak pelayanan kan pasti saya jawab. Saya bilang. Kalau agak tertunda berarti saya lagi pelayanan atau lagi tidur. Enggak Pak Yusa, saya dan teman-teman juga banyak bertanya WA, nelpon kepada hamba-hamba Tuhan. Tidak pernah dijawab. Ya berarti kelasnya beda sudah, kelas tinggi itu. Terlalu tinggi sampai tidak bisa dijangkau oleh orang-orang daratan. Ya. Tetapi lihat, saya mulai tadi berkata, Anda boleh belajar firman Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan, tetapi Anda harus peka. Banyak hamba Tuhan juga yang tidak benar sekarang. Banyak firman yang disampaikan terlalu ngambang, penuh dengan kompromi. Anda harus tinggalkan itu. Seperti yang pernah saya sampaikan, tugas Roh Kudus adalah menegur dosa. Jadi firman disampaikan, berbahagialah kalau Anda dosanya ditegur. Berarti Roh Kudus ada di gereja di mana Anda beribadah. Kalau gereja sudah tidak bahas dosa, menegur dosa, berarti di dalam gereja itu tidak ada Roh Kudus. Dan kalau tidak ada Roh Kudus, gereja model apa? Ya. Saya kenal gereja yang kalau mau khotbah, isi khotbahnya harus di-store ke majelis. Ya. Kalau itu nyinggung dosa salah satu majelis, itu harus diralat, diperbaiki. Ya, ada yang seperti itu. Lalu bagaimana umat Tuhan akan dibangun? Kalau seperti itu. Ya, sangat mengerikan. Terakhir, ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Sampai kita mengalami pengangkatan. Kita harus memelihara diri kita demikian. Bagaimana demikian itu? Dengan membangun diri kita di atas dasar iman kita yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus.
Harus peliharalah dirimu demikian dikatakan. Bangun dirimu, bangun imanmu dengan membaca firman Tuhan dan berdoa dalam Roh Kudus. Sampai kapan? Sampai engkau mengalami pengangkatan. Sampai bertemu dengan Yesus di atas awan-awan. Ya. Jangan sampai dijemput Yesus di bumi. Anda mengerti maksud saya? Karena kalau Anda dijemput Yesus di bumi, berarti Anda harus melewati antikris, masa antikris. Jadi yang tidak diangkat, yang tidak mengalami pengangkatan akan masuk zaman antikris. Anda akan mengalami siksaan, Anda akan mengalami kesengsaraan, tetapi ketika Anda bisa bertahan walaupun sukar, Anda akan bertemu dengan Yesus di ujung 7 tahun masa sengsara itu. Dan pada zaman antikris, seberat apapun hidup, seberat apapun penganiayaan, Anda ingin mati, tidak bisa mati. Tidak tahu apakah ada obat terbaru nanti yang membuat orang ingin mati, tidak bisa mati. Ya kan? Karena ayatnya berkata demikian. Anda ingin mati pun tidak bisa di zaman antikris itu. Lebih baik kan Anda mengalami pengangkatan. Ya, persiapkan diri kita, pelihara diri kita dengan membangun iman kita melalui firman dan melalui berdoa di dalam Roh Kudus.